Oke, jadi ya untuk pada video kali ini kita akan membahas mengenai hukum Hess. Ya, hukum Hess, kalau kalian lihat buku paket halaman 69, ya khusus untuk program IPA udah ada buku paketnya ya. Jadi di situ hukum Hess itu sebelumnya penemunya itu adalah Germain Henry Hess. Ya, jadi hukum ini ditemukan pada tahun 1840. Nah, dalam hukum ini menyatakan bahwa perubahan entalpi suatu reaksi tetap sama, baik berlangsung dalam satu tahap maupun beberapa tahap. Itu ya hukumnya ya. Perubahan entalpi atau delta H suatu reaksi tetap sama, baik berlangsung dalam satu tahap maupun beberapa tahap. Nah, di sini yang kalian lihat di sini di bawah tulis ini adalah soal untuk hukum Hess, yang dimana pertama ya di sini ya ini adalah contoh ya, salah satu contoh diagram reaksi. Jadi di sini ada entalpi ya, entalpi itu energi ya, tapi kita hanya bisa menghitung perubahan energi. Nah, ini satuannya adalah kilojoule ya, satuannya adalah kilojoule. Nah, kalau kalian lihat di sini ini ada angkanya ya, 0 yang pertama. Jadi di angka 0 ini energi tidak ada yang diserap maupun yang dilepas ya, sehingga entalpinya 0 kilojoule di sini. Nah, di sini dalam 0 kilojoule ini ada unsur-unsur pembentuk ya. Di sini ada 2 molekul H2 atau 2 molekul hidrogen ditambah 1 molekul oksigen ya. 2H2 ditambah O2 ya. 2 ini maksudnya 2 molekul ya. 2 molekul H2 tambah 1 molekul O2. Satunya nggak ditulis. Nah, reaksi kedua unsur ini menghasilkan H2O ya, 2 molekul H2O dalam bentuk apa? Dalam bentuk air. Nah, reaksinya itu reaksi eksotermik. Eksotermik itu reaksi melepaskan ya, melepaskan energi atau bisa dikatakan melepaskan kalor, melepaskan panas. Nah, berapa nilainya? Harga pelepasan energinya itu sebesar minus 572 kilojoule. Nah, setelah didapatkan H2O dalam bentuk cair ini, lalu diagram ini ke arah H2O dalam bentuk padat. Nah, dari cair ke padat itu mengalami reaksi eksotermik juga, reaksi melepaskan panas juga. Jadi air dalam bentuk cair lalu untuk membentuk es batu itu memerlukan energi, melepaskan energi ya, melepaskan energi. Nah, yang dibutuhkan berapa? Ini kan minus 572 sampai minus 584 ya, berarti selisihnya berapa? Selisihnya 12 ya, selisihnya 12 kilojoule ya, kalau dari benda cair ke padat gitu ya, 12 kilojoule. Nah, di sini pertanyaannya ya, ditanya itu adalah delta H reaksinya. Ya, delta H reaksi itu entalpi reaksinya. Nah, di sini reaksi peleburan S H2O. Ya, di sini kan ada tanda kecil ya, subskrip ya. S ini artinya solid, padat. Jadi air dalam bentuk padatan atau es berubah menjadi cair. Ya, ini simbolnya L kecil, liquid. Oke. Nah, di sini ada diketahui juga delta HF. Delta HF itu perubahan entalpi pembentukan dari H2O sebesar minus 584 kJ, lalu delta HF dari H2O dalam bentuk cair sebesar minus 574 kJ. Yang ditanya adalah delta H reaksinya. Ya. Oke, untuk hukum Hess ini
Ya, untuk hukum Hess ini hanya ini rumusnya. Delta H reaksi sama dengan jumlah dari keseluruhan delta H produk dikurang jumlah dari keseluruhan delta H reaksi. Gitu ya. Delta H reaksi sama dengan sigma delta H produk dikurang sigma delta H reaksi. Kalau produk itu di sebelah kanan ya. Kalau produk, ini contohnya ya. Ini produk. Ini reaksinya. Itu. Jadi kanan kurang kiri. Ya, kanan kurang kiri atau produk kurang reaksi. Itu untuk hukum Hess untuk mencari delta H-nya. Nah, di soal ini ya, di diagram ini dibentuk 2 molekul H2O, 2 ya. Jadi di sini pertanyaannya itu berapa delta H reaksi untuk membentuk 2 molekul H2O dalam bentuk cair ya. 2 H2O dalam bentuk padat berubah menjadi 2 H2O dalam bentuk cair. Nah, tinggal kalian masukkan angkanya aja ya. Simple. Jadi delta H-nya itu sama dengan delta H dari produknya ini ya. H2O. H2O itu minus H2O apa dulu nih? H2O cair ya. Minus 574 kJ dikurang delta H reaksinya. Reaksinya itu yang padat. Ini yang padat. Berapa? Minus 584 kJ. Didapatkan hasilnya 12 kJ. Ya, jadi delta H reaksinya jadinya 12 kJ ya. Jadi delta H reaksi untuk menghasilkan H2O dalam bentuk cair dari H2O dalam bentuk padat itu diperlukan 12 kJ. Nah, ini kan untuk delta H ini 12 kJ ini untuk yang 2 mol ya. Kenapa dibilang 2 mol? Karena di sini kan 2 di sini kan 2H2O 2 mol. Nah, bagaimana caranya kalau diminta berapa per molnya? Kalau berapa per molnya berarti kan tinggal dibagi 2 kan? 12 dibagi 2. 6 kJ. Jadi delta H reaksi untuk menghasilkan 1 mol H2O dalam bentuk cair sebesar 6 kJ. Gitu. Ya. Untuk menghasilkan H2O dalam bentuk cair sebesar 6 kJ. Oke. Ini dulu. Ini Bapak potong, diulang lagi ya. Untuk yang berikutnya kita masuk ke soal energi ikatan. Oke, sekarang yang soal untuk yang energi ikatan ya. Jadi energi ikatan itu ya energi suatu ikatan, energi pemutusan ya. Energi ikatan itu energi antara 2 unsur gitu. Oke. Untuk contoh soal di papan tulis ini coba kalian perhatikan. Jadi di sini ada diketahui ada yang pertama itu ikatan antara C dengan C, ikatan tunggal C dengan C mempunyai harga entalpi itu 348. Lalu energi ikatan C ikatan rangkap ya mempunyai energi 614. Energi untuk C dengan H ikatan tunggal yaitu 413. Lalu ikatan energi untuk C dengan CL 328, energi untuk H dengan Cl itu 431 ya. Yang ditanya itu delta H reaksinya. Untuk energi ikatan itu kebalikannya ya. Untuk mencari delta HR nya atau untuk mencari entalpi reaksinya kebalikan dari tadi yang hukum Hess ya. Oke, untuk mencarinya kita langsung. Jadi di sini ditanya tentukan delta H reaksi untuk
C2H4 ditambah HCl menghasilkan C2H5Cl. Nah, jadi sebelumnya itu kamu harus bisa menggambar strukturnya. Struktur dari C2H4 ini sudah digambarkan seperti ini. Lalu struktur dari HCl menghasilkan struktur C2H5Cl ya, ini strukturnya. Nah, rumusnya itu delta H reaksi sama dengan energi pemutusan dikurang energi pembentukan. Ya, kalau energi pemutusan itu pereaksinya dikurang energi pembentukannya atau produknya. Kebalikannya tadi ya, kalau tadi hash itu kan produk kurang reaktan. Kalau sekarang ini di energi ikatan reaktan dikurang produk gitu ya. Oke, kita langsung aja. Di sini delta H reaksinya sama dengan ya di sini sebelumnya kalian lihat dulu strukturnya. Nah, di sini ada beberapa ikatan ya. Kalau di sini kan tadi kan ada 5 jenis ikatan. Nah, kalian kelompokkan dulu untuk reaktannya ya. Untuk reaktannya kita lihat dulu. Ya, di sini udah terlihat ikatan C dengan H-nya ya. Ikatan C dengan H di sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu ini ya, sebelah kiri panah ya. Sebelah kiri panah ada berapa? 1 2 3 4 itu ya. Ada 4 ikatan CH. Sebelah kanan ada berapa? 1 2 3 4 5. Ada 5 ikatan CH sebelah kanan, sebelah kiri ada 4. Berarti kalau sama-sama dikurang 4, berarti ini habis. Sisa ikatan CH di sebelah kanan ya, 1 ikatan CH. Itu kita simpan dulu ya, 1 ikatan CH kita simpan di sebelah kanan. Lalu di sini sebelah kiri pereaksinya sisa ikatan apa lagi? Ikatan C ikatan rangkap ya, yang ini ya, C ikatan rangkap. Oke, C ikatan rangkap 2 ya. C ikatan rangkap 2 itu di sebelah kiri. Sebelah kanannya ada nggak? Tidak ada ya. Berarti di sebelah kiri C ikatan rangkap ada ikatan rangkap 2. Lalu ada ikatan H dengan Cl. Di sebelah kiri ada ikatan H dengan Cl lagi. Sebelah kanan ada nggak? Nggak ada. Jadi di dalam reaksi itu hanya ada ikatan C ikatan rangkap 2 dengan HCl ya. Jadi kalau dalam rumusnya kita masukin ikatan C rangkap 2, di situ kan hanya ada 1. Jadi 1 kali energi ikatan C rangkap 2 ditambah 1 kali energi ikatan H dengan Cl. Ini untuk reaksinya ya. Lalu dikurang produknya. Tadi di produknya masih ada tersisa 1 ikatan CH ya. Jadi 1 kali energi ikatan CH ditambah 1 kali energi ikatan C tunggal ya. Tunggal itu yang ini ya. Nah, ini C dengan C tunggal. Lalu ada ikatan C dengan Cl ya, C dengan Cl ini. Oke, jadi tinggal kalian masukin aja angkanya tadi ya. Yang penting kalian udah tahu berapa jumlah ikatannya gitu. Kalau di reaksi kita masukin 1 kali energi ikatan C rangkap 2. Di sini harganya 614 ditambah 431. Dari mana 431 itu dapat dari ikatan H dengan Cl ya. H dengan Cl sini nilainya 431 ditambah, oke, itu reaksinya ya. Jadi hasil reaksinya hasilnya 1045 kJ ya, 1045 kJ. Untuk produknya itu lihat ikatan C dengan C-nya, C dengan C yang tunggal itu ada 1 ya. Di sini harganya 348. Lalu ikatan C dengan H tadi tinggal 1 ya.
413 ya, 348 ditambah 413 ditambah lagi ikatan C dengan CL. Nah, C dengan CL yang ini ditambah berapa? C dengan CL-nya. C dengan CL-nya ditambah 328. Jadi tadi 348 tambah 413 tambah 328 hasilnya 1089. Itu untuk energi dari produk. Jadi reaksi dikurang produk gitu ya. Energi pemutusan dikurang energi pembentukan. 1045 dikurang 1089 hasilnya 44 kJ ya. Jadi delta H reaksinya sebesar ini, nggak tertulis ya, nanti di videonya mungkin nggak tertulis, hanya sampai sini ya. Jadi hasilnya 1045 dikurang 1089 sebesar 44 kJ. Jadi delta H reaksi dari persamaan ini sebesar minus 44 kJ. Oke, itu ya.